kami yakin di tengah ombak yang besar menimpa pesantren Az-Zaitun, maka pada waktu yang sama pesantren Az-Zaitun akan semakin berkibar tinggi, akan semakin dewasa, bahkan kokoh untuk senantiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, dalam 1 bulan ini telah terjadi sebuah dialog kurang sehat, boleh dikatakan. Di antaranya banyak mengomentari tentang apa yang dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan yang terkenal, yang terbesar di Asia, yaitu oleh pesantren Az-Zaitun, yang mana aktivitas yang dilakukan oleh pesantren Az-Zaitun khususnya ketika Idul Fitri maupun dengan yang lainnya menarik masyarakat, bukan masyarakat saja, tapi beberapa tokoh-tokoh cerdik dan cendekiawan mencoba mengomentarinya. Ada yang positif maupun yang ada yang kurang bijaksana. Oleh sebab itu, kami sebagai pecinta pendidikan, pecinta terhadap generasi muda, ingin memberikan tanggapan lain dari sisi pentingnya sebuah edukasi terhadap masyarakat dengan pijakan akal sehat dan hati selamat. Sahabat yang dimuliakan Allah, kami menginjakkan pesantren Az-Zaitun, seingat kami sekitar tahun 2001, itu pertama kali kami disambut oleh para pimpinan, bahkan oleh para pendiri pesantren Az-Zaitun. Seingat kami ada berjumlah 13 eksponen, karena kebetulan adalah kami terlahir dari sebuah gerakan pelajar, yaitu PII, Pelajar Islam Indonesia. Dan memang kami juga pada saat itu adalah menjabat sebagai Ketua Umum Perwakilan Pelajar Islam Indonesia untuk Kairo. Sambutan dari para pendiri pesantren Az-Zaitun adalah cukup besar. Bahkan kami diterima oleh para pendiri, bagaimana mereka memaparkan tentang program, visi dan misi, serta masa depan terhadap generasi Indonesia 25 tahun ke depan pada masa itu. Dan terakhir dari beliau juga mempersilahkan kepada kami untuk memberikan pelatihan kepada para pelajar, yaitu santri Az-Zaitun, tentang pentingnya cinta bangsa dan tanah air dan menyemaikan perdamaian, kenyamanan di bumi pertiwi. Terus kami melakukan kunjungan beberapa kali, seingat kami ada lebih 5 kali. Dan kami menemukan sesuatu yang banyak yang positif. Apa yang dilakukan oleh pesantren Az-Zaitun adalah sebuah terobosan baru dalam pendidikan yang dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan swasta. Bahkan mungkin boleh dikatakan sementara ini sebuah lembaga pendidikan lebih besar yang didirikan oleh swasta, bukan oleh sebuah ormas yang seperti yang ada di Indonesia ini, dan memberikan aset yang sangat besar dalam segala hal. Jadi kami melihat sebuah hal yang sangat positif, bagaimana aset yang besar ini dijadikan sebagai momentum untuk meningkatkan sumber daya manusia yang kompetitif dan senantiasa menjaga nilai-nilai toleransi dan pluralisme, terutama bagaimana menjaga bumi pertiwi ini tetap dalam bingkai NKRI. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, peristiwa yang menggoncang bangsa Indonesia ini, yang sebagian mungkin pemerhati tentang studi Islam, tentang ada sebuah lontaran dari pimpinan pesantren Az-Zaitun tentang bagaimana menyampaikan salam
yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kami pada saat mendengar ucapan oleh pimpinan Az-Zaitun ini, reaksi kami adalah biasa saja. Kenapa reaksi biasa? Karena kami telah lama juga belajar di Kairo yang dikenal dengan toleransi dan pluralisme. Bahkan pimpinan Al-Azhar itu pimpinan terbesar Sunni di dunia ini, juga mereka melakukan silaturahim, datang ke pimpinan Kristen Ortodoks. Bahkan pimpinan Kristen Ortodoks juga datang ke Syekh Al-Azhar atau bahkan menyampaikan pesan-pesan tentang kenasionalan di masjid. Begitu juga pimpinan Al-Azhar menyampaikan di gerejanya. Dan itu ada hal terjadi biasa saja. Nah, apalagi dengan salam al-Yahud. Ada apa dengan salam al-Yahud atau Yahudi ini sehingga mendapatkan cercaan dari sebagian orang yang kurang bijaksana, boleh katakan. Kenapa tidak bijaksana? Bukankah Yahudi ini adalah salah satu agama samawi? Agama yang diturunkan oleh Allah, seperti hanya agama Kristen, agama Islam. Tentu adalah agama yang diturunkan oleh Allah, sudah pasti adalah bersifat legal. Begitupun dengan isi daripada salamnya. Kenapa kita alergi dengan sebuah perbuatan, di antaranya ucapan salam dari agama yang lain? Bahkan kita juga terkadang belum memahami secara dalam apa itu salam yang disampaikan oleh dalam Islam itu. Namun kita dengan serta-merta langsung mengatakan bahwa pesantren itu harus ditutup karena menyampaikan salam Yahud. Kenapa harus sampai ditutup? Bahkan kita ingat bagaimana dulu sempat ramai tentang sebuah salam yang sering disampaikan oleh orang Sunda, yaitu Sampurasun, yang dijawab Rampes, juga menuai kritikan dari sebagian kecil masyarakat yang kurang memahami tentang filosofi daripada Sampurasun yang dijawab Rampes. Nah, hal-hal yang kurang memahami terhadap sebuah kalimat, terutama salam, dan sering dinilai dengan sembrono, dengan satu kacamata, ternyata melahirkan sebuah ketidakbijaksanaan. Padahal sebuah salam itu adalah memiliki makna filosofi yang dalam. Begitu juga dengan salam oleh Yahud. Maka senantiasa kepada sahabat, kepada para tokoh-tokoh yang memiliki umat besar, berikanlah edukasi kepada masyarakat. Berikanlah pemahaman. Misal dalam konteks ini tentang salam Yahud, kalaulah ada isi kata salam Yahud itu adalah bertentangan, maka akan menimbulkan sebuah ras atau menimbulkan sebuah kekerasan etnis maupun lainnya yang bisa menimbulkan sebuah ketidaknyamanan di masyarakat, maka harus dijelaskan dengan secara jelas. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, jangankan tentang produk ijtihad yang bersifat akidati teologi saja sudah diperdebatkan. Salam ini adalah boleh dikatakan bagian daripada fikih, bagian daripada sebuah ijtihad yang menghasilkan sebuah ikhtilaf, perbedaan yang bersifat langsung pesan agama, ritual agama yang dibawa oleh Rasulullah dengan Isra Mi'raj, yaitu salat. Itu pun masih bersilang pendapat para ulama melakukan sebuah ritualnya, dari mulai niat sampai salam sudah berbeda pendapat. Apalagi tentang salam, tentu adalah sesuatu yang memiliki unsur ijtihad. Sementara suatu yang sifatnya ijtihadi itu adalah produk pemikiran. Kalaulah produk pemikiran berarti ada sebuah produk budaya. Nah, kenapa? Yang bersifat produk pemikiran itu selalu dibenturkan dengan sebuah doktrin pragmatis. Selalu dibenturkan dengan sebuah doktrin pragmatis.
bahkan dibenturkan masyarakat dengan masyarakat yang lain. Bukankah ini adalah sesuatu hal-hal yang kurang bijak? Bukankah Allah senantiasa menyampaikan, menyemaikan yang namanya benih-benih kasih sayang? Tapi mengapa sebagian daripada kita ini senantiasa mengukit-ngukit hal-hal yang pada ujungnya akan terjadi sebuah pertikaian di kalangan masyarakat. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kami yakin pesantren Az-Zaitun akan senantiasa terus berkembang. Karena para pemimpinnya telah teruji dalam berbagai hal. Dan tidak menutup kemungkinan pada waktu dekat akan tumbuh 1001 pesantren Az-Zaitun. Min masyarikiha ila magharibiha. Dari mulai Aceh sampai ke Papua. Kenapa demikian? Karena pesantren Az-Zaitun memiliki misi dan visi yang sangat luas. Memiliki sangat SDM dan memiliki sumber daya alam yang cukup. Adapun sebuah pertentangan itu suatu hal yang biasa. Karena tidak ada sebuah yang besar kalau bukan tantangannya yang besar pula. Oleh karena itu kepada sahabat, munculkanlah sebuah dialog, sebuah diskusi, bukan dengan sebuah pengecaman, apalagi sebuah ajakan untuk menutup pesantren karena alasan yang sangat sederhana. Bukankah kita senantiasa mengadakan namanya tabayun? Mengadakan tabayun, mencoba untuk mengklarifikasi, mengadakan dialog. Kalau perlu disebut dialog dengan secara terbuka, sehingga masyarakat bisa memahami dengan baik apa isi daripada salam Yahud yang disalamkan oleh pimpinan pesantren Az-Zaitun. Sahabat yang dimuliakan Allah, semoga kami berharap kepada para tokoh-tokoh, kepada alim cendekia yang memiliki masyarakat cukup besar, hendaklah mengedukasi masyarakat dengan tataran empiris, bukan doktrin pragmatis. Mari kita didik masyarakat dengan akal yang sehat dan hati selamat. Mari kita saling mendoakan kepada siapapun, apalagi kita sesama muslim. Pesantren Az-Zaitun adalah muslim. Sahabat-sahabat yang mengkantor Az-Zaitun juga muslim. Kenapa antara muslim harus saling bertengkar? Bukankah PR masih besar di hadapan kita? Bukankah problematika yang dihadapi oleh generasi milenial, generasi Z, dan bangsa ini cukup besar? Itu yang harus kita kedepankan. Dan utamanya, mari kita kedepankan akal sehat dan hati selamat. Semoga bermanfaat. Kami yakin kebenaran akan muncul juga sebuah kebenaran. Begitu juga kebatilan akan muncul sebuah kebatilan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.